A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Shadaqallahul azim. Artinya, serulah manusia pada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan perjalanan yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Quran Surah An-Nahl ayat 125. Dalam ayat tersebut dapat kita ambil pelajaran bahwa ayat tersebut adalah suatu dorongan atau anjuran untuk kita berdakwah. Apa itu dakwah? Dakwah adalah mengajak manusia kepada Allah dan Rasul-Nya, kepada ajaran Allah dan Rasul-Nya, kepada kebaikan dari yang awalnya jelek menuju kebaikan. Dalam ayat tersebut Allah berfirman yang artinya, yang dapat kita ambil pelajaran, ya kurang lebihnya ada tiga. Yang pertama, hikmah. Yang pertama hikmah. Apa itu hikmah? Hikmah adalah suatu pelajaran yang tersembunyi dari setiap pekerjaan, semua aktivitas dan amal-amal yang dilakukan manusia, yang itu tentunya sudah ditetapkan oleh Allah, sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semua perkara makhluk itu pasti ada hikmahnya, itu pasti ada
pesan-pesan rahasia, kesan-kesan rahasia yang terdalam untuk manusia itu sendiri. Nah, dan kita diwajibkan bahkan berusaha untuk mencari tahu apa hikmah tersebut dalam kehidupan kita. Yang kedua itu mau'izah hasanah. Mau'izah hasanah secara bahasa itu pengajaran yang baik, maksudnya contoh yang baik. Kita tahu kan di dalam Al-Qur'an itu laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarju, itu seterusnya al-ayah. Jadi itu sebaik-baiknya suri tauladan manusia adalah siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pengajaran yang baik. Jadi kita yang pertama itu, yang kedua pengajaran yang baik, tidak dengan bentak-bentak, tidak dengan saling mencaci maki, saling melecehkan, tapi dengan mau'izah hasanah, dengan perantara yang baik. Terus yang ketiga, itu mujadalah. Mujadalah secara bahasa adalah diskusi. Diskusi adalah itu bukan berdebat, tapi mencari titik terang dari apa yang diperselisihkan, mencari solusi dari apa yang diselisihkan, dari suatu perkara yang diselisihkan. Semisal si A dan si B itu berselisih tentang semisal barang sesuatu, tentang sesuatu yang menjadi perselisihan, itu diambil jalan tengahnya, diambil jalan tengah, jadi diambil solusinya. Ya, jadi itu dari ayat tersebut ada tiga pelajaran yang kita ambil. Yang pertama hikmah. Yang kedua mau'izah hasanah, dan yang ketiga adalah mujadalah. Yang pertama kita berdakwah, mengajak kepada orang lain kepada kebaikan dengan hikmah. Dengan hikmah ya dengan bijaksana, bukan dengan bijaksana, dengan hati yang luhur, perkataan yang baik, dengan bijaksana, dengan hikmah, dengan tidak langsung terus terang. Bagaimana kita menunjukkan, mengarahkan, mengajak kepada mereka tidak langsung memutar dengan keras secara balik, tapi dengan hikmah tertentu, rahasia tertentu. Seperti kita tahu kan dulu para ulama kita, Wali Songo dulu itu ahli hikmah semua, ulama dan ahli hikmah, sufi semua. Jadi beliau tidak langsung mengislamkan Nusantara ini dengan konsep Islam sedemikian, tapi dengan hikmah, pelajaran pesan-pesan terselubung di dalamnya, seperti yaitu asimilasi itu di dalam dalam istilah antropologi, asimilasi, akulturasi, itu seperti itu. Terus yang kedua mau'izah hasanah, sebenarnya kita
menyiapkan konsep dengan hikmah. Nah, kita dengan pelajaran yang baik, pengajaran yang baik, mengarahkan dengan baik, tidak dengan caci maki, menghina-hina. Apalagi zaman sekarang itu ya, nih gampang sekali orang-orang sekarang tidak tahu karena sebab apa saya itu. Jangan ditiru dah, tiru yang baik-baik saja. Terus yang ketiga, mujadalah, diskusi. Ketika dakwah salah satu dua cara ini tidak tidak mempan, bahkan terjadi ya mungkin ada bentrokan pemikiran atau argumen-argumen, kita boleh bermujadalah, berdiskusi kepada orang tersebut yang kita dakwai, diskusi dengan yang baik. Kenapa kok kamu begini? Nah, kita diskusi dengan dalil-dalil, mungkin dengan argumen, tetapi itu dengan dengan yang baik juga, dengan hikmah, dengan yang baik. Demikian. Terima kasih. Korelasi dengan budaya atau tradisi di hari raya Idul Fitri. Dalam kita kaitkan dengan ayat tersebut, surah An-Nahl ayat 125 itu mengajak berdakwah orang-orang dengan hal yang baik kan. Itu kita lihat seperti ya silaturahim itu. Secara kita tidak sadar kita bersilaturahim kepada tetangga itu, tanpa sadar kita sudah mencontohkan pengajaran yang baik ya tadi. Mencontohkan kepada saudara-saudara yang lain mungkin yang tidak bersilaturahim, mengunjungi saudaranya, tetangganya, itu tanpa kita sadari sudah kita mengajak. Itu besar kecilnya itu pasti ada kertekan, getaran di dalam hati. Oh, saya harus begini, saya gini, kita harus saling menjaga, saling bersilaturahim, saling berhubungan, itu salah satunya. Dan juga lagi kebiasaannya seperti takbir keliling itu, mengajak, apalagi takbir keliling itu mengajak kepada orang sekitar untuk bertakbir, mengajak untuk bertakbir kepada tanpa dengan kekerasan, tanpa dengan cacian, tanpa itu kita mengajak takbir. Terus seperti sholat Id itu juga banyak kita ketahui tradisi-tradisi yang yang kita dapatkan ketika hari raya Idul Fitri, yang mungkin sebagian besarnya kita tidak tahu hikmah atau bahkan rahasia-rahasia di dalam tersebut. Tapi ulama-ulama kita dahulu sudah memperhitungkan itu semua. Jadi kita melanjutkan dan mensyukuri apa yang telah diajarkan ulama-ulama kita terdahulu, para salafun soleh yang baik, yang wara', yang sufi, yang zuhud, yang soleh zahir batin. Mungkin itu saja. Demikian.